Baru-baru ini, Microsoft Windows 11 dirilis dan menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat. Dengan fitur-fitur terbarunya yang semakin menarik, mungkin membuat banyak orang, termasuk Anda, bertanya-tanya mengenai sejarah Windows. Penasaran bagaimana perjalanan Windows dari awal hingga Windows 11? Mari simak video ini. Sebelum Windows muncul, komputer itu kayak zaman batu. Buat ngapa-ngapain, kita harus ngetik perintah-perintah dengan tepat. Salah sedikit bisa buat komputer jadi bingung. Bisa dibilang lumayan keras untuk digunakan oleh orang awam. Tapi, semua itu berubah pada tahun 1985, hari di mana Windows pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft. Windows datang kayak pahlawan yang nyelamatin dunia dari kelakuan DOS. Dia bawa konsep jendela-jendela dan ikon-ikon yang bisa kita klik dengan mouse. Jadi, nggak perlu lagi ahli dalam mengetik perintah-perintah rumit. Sejak peluncurannya pada tahun 1985, Windows telah menjadi operasi paling dominan di dunia komputer. Windows 1 adalah langkah awal dalam evolusi sistem operasi Windows yang menampilkan antarmuka grafis yang sederhana dengan dukungan terbatas untuk multitasking dan pemrograman data. Kemudian, Windows 95 menghadirkan perubahan besar dengan memperkenalkan tombol Start, taskbar, dan dukungan plug and play yang memudahkan penggunaan perangkat keras. Pada tahun 2015, Windows 10 membawa kembali menu Start sambil memperkenalkan fitur baru seperti Cortana dan Virtual Desktop. Merasa tidak puas dengan pencapaian tersebut, Microsoft kemudian kembali merilis Windows 11 pada tahun 2021 yang membawa perubahan desain yang tentunya jauh lebih modern, peningkatan performa dan integrasi yang jauh lebih baik dengan aplikasi Android. Melalui serangkaian pembaharuan, Windows terus berkembang dari satu versi ke versi berikutnya, terus mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Perkenalkan, nama saya Zahra Merta Maria. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang memori dalam Windows 11. Memori dalam Windows 11 adalah salah satu komponen kunci yang mempengaruhi kinerja dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dalam sistem operasi ini, memori terdiri dari random access memory dan video RAM. Pengelolaan memori yang efisien sangat penting untuk menjaga kinerja sistem yang optimal dan mencegah terjadinya kelebihan beban yang dapat mengakibatkan kinerja yang lambat.
Dengan adanya fitur-fitur seperti pengelolaan memori yang cerdas dan peningkatan efisien penggunaan memori, Windows 11 bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan responsif. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang virtual memory, panning, dan allocation. Yang pertama itu adalah virtual memory. Virtual memory adalah sebuah konsep dalam sistem komputer yang memungkinkan penggunaan ruang penyimpanan yang lebih besar daripada yang tersedia secara fisik dan random access memory. Konsep ini memungkinkan program untuk berjalan lebih besar daripada memori fisik yang ada. Adapun konsep dan fungsi virtual memory. Konsep utama di balik virtual memory adalah menyediakan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program atau tugas secara bersamaan daripada yang dapat ditangani oleh RAM fisik saja. Itu adalah panning. Panning adalah salah satu teknik manajemen memori yang digunakan dalam sistem komputer. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi konsep panning, cara kerja, manfaat, dan implementasinya dalam sistem komputer. Yang pertama itu adalah konsep panning. Panning adalah teknik manajemen memori yang membagi memori fisik dan virtual menjadi unit-unit kecil yang disebut halaman atau cache dan frame. Halaman adalah unit terkecil dalam virtual memory, sementara frame adalah unit terkecil dalam memori fisik. Yang ketiga, setiap halaman dalam virtual memory dipetakan ke dalam frame yang sesuai dalam memori fisik. Adapun cara kerja panning, ketika sebuah program meminta akses ke dalam memori tertentu, sistem operasi menerjemahkan alamat virtual tersebut menjadi alamat fisik menggunakan tabel. Paket tabel adalah struktur data yang berisi pemetaan antara halaman-halaman virtual dengan frame-frame fisik. Proses penerjemahan alamat virtual ke dalam alamat fisik ini memungkinkan program untuk mengakses data yang disimpan dalam memori fisik. Yang ketiga adalah allocation atau allocation memory. Allocation memory adalah proses penentuan cara membagi dan mengalokasikan ruang memori kepada program atau proses yang berjalan dalam sistem komputer. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi konsep, strategi, dan teknik alokasi memori yang umum digunakan dalam sistem komputer. Yang pertama, konsep alokasi memori. Alokasi memori adalah proses penentuan bagaimana memori fisik dan virtual digunakan oleh program-program yang berjalan dalam sistem komputer. Memori dapat dialokasikan secara statis, di mana jumlah memori yang dialokasikan tetap selama program berjalan, atau secara dinamis, di mana memori dialokasikan sesuai kebutuhan program saat berjalan. Yang kedua ada strategi alokasi memori. Strategi alokasi memori melibatkan pemilihan cara yang tepat untuk mengalokasikan memori kepada program-program yang berjalan. Beberapa strategi alokasi memori yang umum meliputi alokasi memori berbasis stack, alokasi memori berbasis heap, alokasi memori berbasis panning, dan alokasi memori berbasis segmen. Yang terakhir, teknik alokasi memori. Teknik alokasi memori merujuk pada metode konkret yang digunakan untuk mengalokasikan dan mengelola memori dalam sistem komputer. Beberapa teknik alokasi memori yang umum meliputi, yang pertama itu alokasi statis, alokasi dinamis, alokasi berbasis heap, alokasi berbasis panning, dan alokasi berbasis segmen. Yang terakhir adalah kesimpulan tentang memori dalam Windows 11. Memori dalam Windows 11, terutama random access memory dan video RAM, adalah komponen kunci yang mempengaruhi kinerja dan responsivitas secara sistem secara keseluruhan. Dengan pengelolaan memori yang efisien, fitur-fitur seperti pengelolaan memori cerdas membantu menjaga kinerja yang optimal, mencegah kelebihan beban, dan memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Teknik seperti panning dan manajemen virtual memory memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan lancar, meskipun dalam kondisi terbatas sumber daya memori fisik. Perkenalkan, nama saya Nia Raddhani. Saya akan menjelaskan tentang desktop, taskbar, start menu, dan control panel. Yang pertama adalah desktop. Desktop adalah antarmuka grafis yang berfungsi sebagai lingkungan kerja utama pada komputer. Ini mencakup berbagai elemen seperti ikon, menu jendela, dan wallpaper yang dirancang untuk memudahkan pengguna dan menjalankan aplikasi mengakses file dan melakukan berbagai tugas komputasi. Desktop juga dapat merujuk pada bagian fisik dari komputer yang terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Kemudian yang kedua yaitu taskbar. Taskbar adalah bagian antarmuka pengguna pada sistem operasi Windows yang terletak di bagian bawah layar. Ini berfungsi sebagai panel kontrol yang memberikan akses cepat ke aplikasi yang berjalan, ikon, sistem, notifikasi, dan fungsi penting lainnya seperti jam dan tanggal. Taskbar juga memungkinkan pengguna untuk beralih antara aplikasi yang sedang berjalan dengan mudah, serta memudahkan
pengelolaan jendela dengan fitur seperti tumpukan jendela dan grup jendela. Kemudian ada start menu, yaitu adalah bagian antarmuka pada sistem operasi Windows yang berfungsi sebagai titik awal untuk mengakses aplikasi, file, pengguna, peraturan sistem, dan fungsi lainnya. Start menu biasanya terletak pada sudut kiri bawah layar dan dapat diakses dengan mengklik tombol Start atau menekan tombol Windows. Pada keyboard, Start menu menyediakan daftar program yang terinstal, pintasan ke folder sistem, dan area pencarian yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan dan menjalankan aplikasi atau file yang diinginkan. Ini juga dapat disesuaikan dengan menambahkan atau menghapus pintasan dan grup aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Dan ada juga penjelasan lainnya mengenai Start menu. Start menu adalah sebuah fitur pada sistem operasi Windows yang menyediakan file system dalam Windows 11 adalah cara sistem operasi mengatur dan menyimpan data di dalam hard drive atau media penyimpanan lainnya. Ini mencakup cara file-file disusun, diakses, ataupun dikelola. Direktori atau folder dalam Windows 11 adalah tempat di mana file-file disimpan dan diorganisir. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan file sesuai dengan kebutuhan dan membuat struktur yang terorganisir. Windows 11 mendukung berbagai jenis file yang masing-masing memiliki ekstensi yang menunjukkan jenisnya. Contohnya, file teks memiliki ekstensi .txt, file gambar memiliki ekstensi .jpg, dan seterusnya. Ini memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi dan bekerja dengan berbagai jenis file. Atribut file dalam Windows 11 seperti read only, hidden, dan system mengatur cara file diakses dan dikelola oleh sistem operasi. Atribut ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol hak akses, keamanan, dan tampilan file. Struktur hierarkis dari file sistem Windows 11 dimulai dari level drive seperti C atau D, kemudian turun ke direktori dan subdirektori, dan akhirnya mencapai file individu. Ini membentuk tatanan hierarkis yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi dan mengelola file dengan mudah. Memahami struktur file dalam sistem Windows 11 penting karena dapat membantu pengguna dalam mengatur dan mengelola file dengan lebih efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur ini, pengguna dapat dengan cepat menemukan, menyimpan, dan mengelompokkan file sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem.